Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa SPD, guru di TK Aba Mushola Kota Gede. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman melalui best practice yang berjudul Membangun Fokus Belajar Anak Usia 5-6 tahun melalui pemanfaatan media digital. Best practice ini lahir dari pengalaman saya sebagai guru yang setiap hari mendampingi anak-anak usia 5-6 tahun dalam proses pembelajaran. Berawal dari berbagai tantangan yang saya temui di kelas, saya mencoba mencari solusi sederhana yang akhirnya berkembang menjadi sebuah inovasi pembelajaran berbasis media digital. Anak usia 5-6 tahun berada pada fase fondasi. Pada masa ini, mereka sedang membangun kemampuan berpikir, berkomunikasi, bersosialisasi, dan memusatkan perhatian sebagai bekal memasuki sekolah dasar. Namun, kenyataannya membangun fokus belajar anak bukanlah hal yang mudah. Di kelas saya, anak-anak memiliki karakter yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Mereka senang bergerak, bereksplorasi, dan mencoba hal-hal baru. Akan tetapi, ketika pembelajaran berlangsung dengan metode yang monoton, perhatian mereka mulai teralih. Ada yang mengajak temannya bicara, ada yang memainkan alat tulis, ada yang melihat keluar kelas, bahkan ada yang memilih berjalan-jalan di dalam kelas. Situasi tersebut membuat tujuan pembelajaran tidak selalu tercapai secara optimal. Guru harus berulang kali mengingatkan agar anak kembali memperhatikan. Di sini saya menyadari bahwa anak-anak masa kini merupakan generasi yang tumbuh bersama teknologi. Mereka terbiasa melihat gambar bergerak, animasi, dan video dari televisi maupun telepon pintar di rumah. Disinilah muncul pertanyaan yang menjadi titik awal best practice ini. Bagaimana jika ketertarikan anak terhadap media digital tidak kita hindari, tetapi justru kita arahkan menjadi sarana untuk membangun fokus belajar. Namun, tantangan berikutnya muncul. Sarana media digital di sekolah saat itu masih sangat terbatas. Kami belum memiliki perangkat pembelajaran digital yang lengkap, sehingga guru harus memanfaatkan fasilitas yang ada secara kreatif. Saya memulai inovasi ini dari perangkat yang paling sederhana, yaitu sebuah laptop. Dari sebuah video pembelajaran berdurasi singkat yang sesuai dengan tema pembelajaran. Ternyata cara sederhana tersebut mampu membuat anak lebih terlibat. Mereka mulai berani menjawab pertanyaan, memperhatikan isi video, bahkan saling berdiskusi dengan temannya. Saya menyadari bahwa media digital akan memberikan manfaat apabila guru hadir sebagai pendamping, bukan sekedar pemutar video. Setelah melihat perubahan positif, saya mulai mencari media yang lebih interaktif. Saya mengenal aplikasi Wordwall dan mulai membuat permainan sederhana yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, seperti mencocokkan huruf, mengenal angka, memasangkan gambar, serta permainan tebak suara. Melalui Wordwall, anak tidak lagi hanya melihat layar. Mereka mulai berpikir, memilih jawaban, berdiskusi, dan menunggu giliran dengan tertib. Suasana menjadi lebih kondusif. Anak-anak yang biasanya pasif mulai berani mengangkat tangan. Mereka merasa sedang bermain, padahal sebenarnya mereka sedang belajar. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci bahwa pembelajaran di usia dini harus tetap berorientasi pada bermain sambil belajar. Seiring dengan berjalannya waktu, sekolah mulai memanfaatkan televisi sebagai media pembelajaran. Dengan layar yang lebih besar, seluruh anak dapat melihat materi dengan jelas. Guru lebih mudah menjelaskan gambar, video, maupun animasi. Selanjutnya, kami juga mulai menggunakan tablet sebagai media belajar secara bergantian. Anak mencoba berbagai aplikasi edukatif untuk mengenal huruf, angka, bentuk, maupun warna. Namun, saya tetap berpegang pada satu prinsip penting. Media digital hanya digunakan dalam waktu yang singkat. Setelah itu, anak harus kembali melakukan aktivitas nyata seperti menggambar, berhitung, menggunakan benda konkret, bermain peran, menyanyi, maupun melakukan eksperimen sederhana. Dengan cara tersebut, anak belajar bahwa layar bukan tujuan utama, melainkan hanya jembatan menuju pengalaman belajar yang sesungguhnya. Perjalanan inovasi pembelajaran ini mendapat dukungan yang sangat berarti ketika sekolah menerima bantuan interaktif flat panel dari pemerintah. Kehadiran IFP membuka peluang baru dalam pembelajaran. Guru dapat menggabungkan video, gambar, permainan edukatif, dan aktivitas menulis dalam satu perangkat. Anak juga dapat maju ke depan kelas untuk menggeser gambar, mencocokkan jawaban, menulis, maupun menyelesaikan tantangan pembelajaran secara langsung. Teknologi benar-benar menjadi sarana yang mendukung interaksi antara guru dan peserta didik. Perubahan yang saya rasakan tidak terjadi secara instan, namun setelah pembelajaran dilakukan secara konsisten, terlihat perkembangan
perkembangan yang cukup menggembirakan. Anak mampu mempertahankan fokus, belajar lebih lama. Mereka lebih aktif menjawab pertanyaan, lebih berani mengemukakan pendapat, lebih mudah memahami materi karena memperoleh pengalaman belajar melalui gambar, suara, gerakan, dan praktek langsung. Suasana kelas juga menjadi lebih kondusif. Guru lebih mudah mengelola pembelajaran karena perhatian anak sudah terbangun sejak awal kegiatan. Pengalaman ini mengajarkan kepada saya bahwa inovasi tidak selalu dimulai dari fasilitas yang lengkap. Perubahan dapat dimulai dari langkah kecil, memanfaatkan apa yang kita miliki, kemudian terus dikembangkan melalui kreativitas, kolaborasi, dan kemauan untuk belajar. Media digital bukanlah pengganti peran guru. Media digital adalah alat yang membantu guru menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan mampu membangun fokus belajar anak. Semoga best practice ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk terus berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada anak, dan relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.